Ya, jadi daerah layang ini kita misalkan beri nama ini adalah A, B, C, D, E. Jadi visible region ini adalah A, B, C, D, E. Ya. Nah, itulah yang dimaksud vertex. Jadi di antara titik A, B, C, D, E itulah tempat kedudukan titik X dan Y yang kita cari. Nah, sekarang kan yang mana titik yang optimal tadi? Nah, itulah yang kita harus cari dengan metode grafik. Dari tadi kita belum memanfaatkan apa? Belum memanfaatkan fungsi tujuan. Fungsi tujuan kan ini belum selesai. Nah, ini selesaikan saudara. Nah, cuma kita lihat kan di sini ada variabel X, Y, dan C. Berarti 3 variabel. Padahal kita bicara linear programming 2 variabel. Nah, untuk itu juga tidak ada di buku. Perhatikan adalah caranya dengan kita misalkan C-nya 0. Ya. Akibatnya apa? Kalau C-nya 0, ruas kiri menjadi 0. Nah, kalau ruas kiri menjadi 0, maka ruas kanan menjadi ini ya, 42X dan seterusnya. Ya. Nah, selesaikan sehingga menjadi fungsi linear Y fungsi X. Ya. Jadi fungsi tujuan yang kita cari dari Z sama dengan ini, usahakan menjadi Y sama dengan fungsi X, ya. Nah, itu dengan C sama dengan 0, maka sebelah kanan akan menjadi fungsi implisit X dan Y. Maka dari implisit X dan Y kita jadikan fungsi eksplisit Y sama dengan fungsi X. Artinya Y-nya kita buat 1 Y, ya, dengan ada minus, dengan ada konstanta Y saja, Y doang. Baru sebelah kanannya adalah X dan konstanta. Perhatikan itu. Nah, itulah yang disebut fungsi tujuan. Ini yang mau kita cari berapa C minimumnya. Dari mana? Kita gambar, ya. Jadi kalau kita sudah ketemu Y sama fungsi X, kita akan sudah belajar bagaimana cari titik potong sumbu X, sumbu Y, dan sebagainya. Maka akan ketemu fungsi tujuan, ya, C minimum atau Y sama dengan sekian X, sekian konstanta, ya. Itu yang dicari di sini, ya. Dari yang dicari di sini, ya, itu coba gambarkan, ya. Digambarkan apakah misalnya seperti ini bentuknya, ya. Nah, kalau sudah ketemu gambarnya dari fungsi tujuan, maka ditarik sejajar sampai apa? Sampai memotong vertex terluar. Perhatikan, sampai memotong vertex terluar ditarik sejajar. Misalnya dia motongnya D vertex yang terluar, maka D itulah titik optimal. Kalau dia motong C, maka C itulah titik optimal, ya. Nah, apa maksudnya? Ya, di titik itulah X dan Y yang dicari, ya. Selamat mengerjakan dalam PR. Nanti berapa kan C dan D bisa dicari koordinatnya, ya, dari gambar tersebut, ya, dari titik potong dua fungsi. Kan tadi di equilibrium kita sudah belajar demand sama dengan supply. Ini juga persamaan ketiga dengan berapa itu juga tinggal dicari titik potongnya masing-masing. Nah, titik potong itulah kalau kepilih sebagai vertex terluar, itulah optimal X dan Y yang dicari. Nah, kalau sudah X, Y-nya ketemu, maka harga C-nya juga akan ketemu, ya. Jadi harga C minimumnya adalah
tinggal dicari X dan Y-nya kita masukkan ke dalam C minimum tadi ya. Berapa X-nya, berapa Y-nya dimasukkan ke dalam persamaan C minimum tadi, itulah nilai C-nya ya. Oke, itu untuk linear programming dengan pendekatan atau dengan contoh kasus transportasi ya. Jadi nah, bisa dicek nanti dengan cek vertex namanya, apakah hasil kita betul atau tidak. Jadi kita cari kalau vertexnya di sini ada A, B, C, D, E, maka berapa nilai X-nya, berapa nilai Y-nya kita bisa cari, dan berapa nilai C-nya kita bisa cari. Maka kita akan bisa banyak pilihan C, maka pilih yang minimum ya. Ya, pilih yang minimum. Nah, hasil itu harus sama dengan hasil perhitungan ini. Ini harus sama hasilnya. Itu saja dulu kita pelajari linear programming, program linear untuk. Nah, kalau sudah XY-nya ketemu, tinggal dimasukkan ke dalam sketsa tadi ini ya. Jadi berapa yang diangkut, ini X-nya tadi kan kita misalkan X adalah gen vektor